Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, saat ini kita akan merenungkan mengenai pola berpikir secara rohani. Kalau kita melihat situasi kehidupan saat ini, akhir-akhir zaman ini, bagaimana setiap orang, setiap individu, semua memiliki kesibukan masing-masing. Mereka dari bangun tidur punya kesibukan, punya cara berpikir yang berbeda. Mereka pergi ke kantor, bekerja, pulang malam, lalu dia berusaha lagi untuk istirahat di rumah, terus setiap hari, pagi keluar, malam kembali istirahat, seperti itu. Bahkan yang studi, dia bangun tidur, dia pergi ke sekolah, dia belajar. Memiliki cara pola berpikir yang seharusnya, yang sebiasanya dilakukan oleh kebanyakan orang. Saudara, lalu semua banyak berpikir bahwa orang yang seperti itu masih menyibukkan dirinya dengan hal-hal duniawi, belum bertobat. Bahkan ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia datang ke gereja, dia beribadah, dia dibaptis. Apakah sudah bisa dikatakan bahwa dia memiliki cara berpikir yang rohani? Setelah dia bertobat, bahkan dia terjun dalam pelayanan. Dia melayani di gereja sebagai asyir atau sebagai pembicara sekalipun. Ketika dia melayani, dia banyak rutinitas. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa orang-orang yang sudah melayani, maka dia sudah memiliki cara berpikir yang rohani. Saudara, boleh kalau kita perhatikan semua kegiatan itu bukan melalui pola berpikir yang rohani, tetapi itu adalah semua tindakan dari bagaimana ciri-ciri orang yang beragama. Tapi bagaimana dengan cara berpikirnya? Apakah saudara saat ini ketika sudah melayani, rajin ke gereja, rajin berdoa, lalu di dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini, apa yang kita hadapi? Dunia semakin ganas, dunia semakin rusak. Apa yang kita hadapin, semua segala situasi ini membuat kita terkadang tidak mampu untuk bertahan. Apa yang kita pikirkan? Sering ketika dunia menawarkan kepada kita hal-hal yang membuat kita tergoda, kita akan lebih mudah untuk tergoda dengan tawaran-tawaran dunia ini. Hal ini memang bisa terjadi karena kita dibesarkan dari kecil, kita dilahirkan, dibesarkan, kita mempunyai pola, cara hidup yang sama dengan dunia ini. Kita sudah menerima nutrisi-nutrisi dari dunia ini, filosofi-filosofi yang masuk dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita tidak melakukan seperti yang dunia lakukan, berarti kita tidak wajar. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya pola berpikir kita berubah. Yang tadinya kita hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, tetapi sekarang ini setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, kita ditebus. Seharusnya justru kita hanya memikirkan Bapa di surga dan kerajaannya saja. Saudara, apa sekarang ini harus kita lakukan? Bagaimana kita mungkin bisa berpikir dengan cara berpikir yang rohani, sedangkan sejak kecil kita memiliki cara berpikir yang duniawi, yang kebanyakan orang miliki? Harus kita transformasi cara berpikir kita, saudara. Bahwa selama ini kita berpikir ketika kita sudah melakukan kegiatan pelayanan, berarti kita sudah bertobat. Ketika kita sudah memiliki kegiatan gereja, berarti kita sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ketika kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji dan menyembah Tuhan, kita beranggapan bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan. Belum tentu, saudara. Hal tersebut belum bisa dikatakan bahwa orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah, bahkan rajin pelayanan, belum tentu dikatakan dia sudah memiliki cara berpikir yang rohani. Semua akan terlihat ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi pergumulan, ketika orang yang bekerja, dia menghadapi pergumulan di kantor, bagaimana dia menghadapi tekanan-tekanan dari atasannya. Apa yang dihadapi? Ketika dia mendapat tawaran-tawaran, bagaimana dia harus menghadapi target-target yang harus dia capai. Banyak dari kita berkata, dia tidak memikirkan bagaimana anak buahnya mengalami kesulitan. Bos itu hanya mikirin dirinya sendiri. Perusahaan hanya mau mendapat keuntungan yang besar. Dia tidak memikirkan bagaimana kita sebagai anak buah mendapatkan kesulitan untuk mencapai target tersebut. Lihat saudara, apa reaksi kita? Kalau kita memiliki cara berpikir yang rohani, seharusnya reaksi kita menunjukkan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak dari kita justru memiliki reaksi yang tidak menunjukkan anak-anak Tuhan. Ketika kita mendapat tawaran di perusahaan, mendapatkan pekerjaan,
sesuatu hal yang harus kita kerjakan, kita berpikir, ini dia. Memang sulit, memang tidak mungkin, dan rasanya tidak masuk di akal untuk dicapai. Tapi kita memiliki cara berpikir yang rohani, bahwa Bapa di surga bersama dengan kita memampukan kita untuk menyelesaikan segala pekerjaan kita. Bahwa kita melakukan ini semua tantangan membuat kita bagaimana bisa maju lebih baik lagi. Kita bisa naik lebih level lagi karena kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita mau berusaha, kita mau berjuang karena Bapa ada bersama dengan kita. Karena Bapa memampukan kita, dan terlebih lagi kita berpikir dan kita memantapkan hati bahwa Bapa di surga yang memimpin, yang memberikan petunjuk kepada kita, dan kita yang harus berusaha dan berjuang untuk menghadapinya. Cara berpikir kita inilah. Kalau saudara berpikir bahwa kita melayani Tuhan, kita memiliki pemikiran-pemikiran rohani, hanya ada di gereja, kita melayani orang-orang yang ada di gereja, jemaat-jemaat yang hadir, kita menyalami mereka dengan senyum, bahkan kita menyapa mereka, itu baru pelayanan. Salah, saudara. Kalau saudara masih memikirkan bahwa itulah pelayanan, sesungguhnya hati-hati. Berarti kita masih berkutat dengan cara berpikir kebanyakan orang di dunia ini. Justru kalau saudara mau mentransformasi cara berpikir saudara, harus kita ketahui bahwa melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Melayani Tuhan itu dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, baik di dunia marketplace, yang baik yang ibu rumah tangga, baik yang seorang pelajar, baik orang yang sudah mengalami usia masa tua, masa usia indah. Disitulah kita bisa melayani Tuhan. Bagaimana cara berpikir kita ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dunia ini? Tantangan dunia ini begitu berat, sangat kuat, dan bahkan kita nyaris tidak dapat menolaknya. Karena semua itu, bagaimana cita rasa dunia kita ini, saudara. Saudara, mari kita mentransformasi cara berpikir kita. Cara berpikir yang sudah kita terima sejak kecil. Filosofi-filosofi hidup yang kita terima selama ini. Tetapi ketika kita menerima Tuhan sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ingat, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Dia yang menyelamatkan saudara. Dia yang mempunyai hak saudara. Hidup saudara harusnya berada bersama dengan Dia. Cara berpikir saudara, harusnya kita memikirkan Bapa di surga. Kita memikirkan kerajaannya. Bagaimana semua orang di muka bumi ini bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah hidup. Bagaimana semua orang bisa melihat bahwa kita adalah Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita menjadi saksi, kita menjadi terang dimanapun kita berada. Jangan sebaliknya. Kalau kita berpikir bahwa kita sudah ke gereja, kita sudah melayani, kita sudah menyalami orang, bahkan kita sudah mendoakan orang, mengurapinya, lalu kita berpikir bahwa kita sebagai orang yang luar biasa, kita tidak bisa memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Kita berpikir kita sudah pelayanan. Salah, saudara. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang di sekitar kita? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang miskin? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang susah? Orang-orang yang perlu mendapat pertolongan? Adakah kita empati terhadap mereka? Kalau kita hanya berpikir bahwa orang-orang tersebut hanya membawa kesulitan dalam hidup kita, kalau kita hanya berpikir bahwa orang-orang tersebut hanya menyusahkan hidup kita, berarti kita belum mempunyai cara berpikir yang rohani dalam kehidupan kita. Kalau segala sesuatu yang kita pikirkan hanya untuk memuaskan hati kita, memuaskan jiwa kita, berarti kita hanya memikirkan untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau kita memikirkan segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Bapa di surga, hanya untuk kerajaannya, berarti kita berusaha bagaimana menyenangkan hati Bapa, memuaskan hati Bapa. Saudara harus hidup sempurna. Hidup kita di muka bumi tidak lagi. You must be perfect. Kita harus sempurna agar kita bisa benar-benar menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Saudara, kenakan cara berpikir yang rohani mulai hari ini. Semuanya berfokuskan, semuanya bertujuan kepada Bapa di surga dan kerajaannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.